Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha luhur, Zat yang segala-galanya berada dalam genggamannya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat, diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi bimbingan, khususnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk memandu manusia, untuk membimbing manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Biasanya kita ngaji kitab Lubabul Hadis, tapi karena ini menyambut bulan Ramadan, ya kita akan mengkaji tentang kesunahan-kesunahan puasa Ramadan. Karena kemarin bab kita bab tentang puasa ya Mas Agung ya. Sudah dijelaskan bagaimana cintanya Allah kepada orang yang berpuasa. Saking cintanya sampai bau mulutnya saja itu melebihi harumnya melebihi minyak kasturi di hadapan Allah. Ini saking cintanya Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya kita sekarang akan mengkaji apa saja kesunahan-kesunahan puasa. Dan mudah-mudahan dalam menyambut bulan Ramadan dan khususnya di bulan Ramadan nanti kita bisa mengamalkan, meskipun tidak semuanya, ya jangan meninggalkan semuanya. Mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Jika tidak bisa menjalankan semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Ya semampunya. If'alu mastata'tum dawuhnya Rasulullah. Jalankan mastata'tum semampunya. Tuh, kita langsung mulai. Ini saya bisa share screen Mas Agung. Iya, sampun sakit. Ini belum bisa Mas Agung ya. Share screen-nya. Oh, gini ki sampun ngapunten. Nah, ada ya. Ada Gini. nih. Nggih. Yang pertama, sahurlah meskipun hanya seteguk air. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahuru aklatun barokatun. Sahur adalah makanan yang barokah. Artinya barokah itu mendatangkan banyak kebaikan. Baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia misalnya ya bisa menjadikan kita kuat ya. Jadi nanti di dalam hadis di bawahnya itu ista'inu bitu amis sakhri ala siyamin nahar. Jadi bisa membantu kita agar kuat puasa. Itu barokahnya di dunia, bisa istilahnya banyak kebaikan-kebaikan, belum nanti kebaikan di akhiratnya. Jadi sahur itu adalah makanan yang barokah. Fala tad'uhu, maka janganlah kalian semuanya meninggalkan sahur. Kalau bisa sahur, ya, kalau bisa sahur. Di dalam hadis yang lain itu disebutkan ya ini bedanya puasanya umatnya Rasulullah dengan puasanya nabi-nabi dahulu. Kalau umat-umat dahulu itu kalau puasa tidak sahur. Tapi kalau umatnya Rasulullah itu sahur. Ada dalam hadis yang lain cuma tidak saya sebutkan di sini. Jadi yang membedakan antara puasanya orang Islam dengan orang Nasrani, orang Yahudi itu ya sahurnya ini. Makanya barokah, sahur itu barokah. Makanya jangan meninggalkan fala tad'uhu. Janganlah kalian meninggalkan puasa sahur. Walau ayyajra'a ahadukum, meskipun kalian semuanya itu meneguk jar'atan min ma'in, seteguk dari air. Pokoknya jangan meninggalkan sahur meskipun hanya meminum seteguk air. Ya, misalnya saja
apa misalnya saja tidak ada makanan atau misalnya saja mau makan tetapi sudah masih kenyang ya kalau bisa diusahakan sahur meskipun cuma seteguk air. Fa Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusalluna mereka para Allah dan malaikatnya itu mendoakan maksudnya memberi rahmat kalau Allah memberi rahmat kalau para malaikat mendoakan maksudnya bersolawat itu yaitu mendoakan alal mutasakhirin kepada orang-orang yang sahur karena Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada orang-orang yang sahur para malaikatnya mendoakan orang-orang yang makan sahur. Makanya sahur jangan sampai kita tinggalkan meskipun hanya seteguk air. Misalnya nggak ada makanan seperti Rasulullah. Kalau ada tamar, makan tamar. Kalau ada kurma, makan kurma. Kalau tidak ada apa-apa, Rasulullah itu minum seteguk air. Dan itu sering kadang-kadang Rasulullah tuh nggak sahur kadang-kadang. Ya, karena memang nggak ada yang dimakan. Maka Rasulullah tidak meninggalkan sahur, Rasulullah hanya meneguk air. Jadi itu yang pertama, jangan sampai kita meninggalkan sahur. Jadi sahur itu sunnah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ista'inu bitu amis sahari. Ista'inu mintalah tolong kalian semuanya. Ista'ana yasta'inu itu minta tolong. Maksudnya apa? Ya jadikanlah sebagai sarana agar kita kuat berpuasa. Bitu amis sahur, bitu amis sahari dengan makan sahur ala siyamin nahari untuk sebagai sarana agar kuat puasa di siang hari. Kalau bisa sahur, kalau bisa ya biar kuatnya bagaimana ya dokter lebih tahu ya apa yang bisa menguatkan ya misalnya harus apa itu harus sesuai lah yang baik-baik yang enak-enak bahkan Rasulullah ketika Ramadan itu menyuruh apa ya agar makanannya dienakkan maksudnya di apa ya ditingkatkan lah ya, seperti itu dilebihkan dermawan ya dermawan ketika Ramadan ya biasanya kalau makan tahu tempe ya paling enggak kalau Ramadan ya apa ya jadi yang mengandung vitamin dan lain sebagainya itu agar apa agar kuat agar siangnya itu bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Jadi ista'inu bitu amis sahari ala siyamin naharin dahulunya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta tolonglah dengan makan sahur ya agar apa agar kuat puasanya. Jadi jadikanlah oleh kalian makan sahur sebagai sarana untuk mengerjakan puasa di siang hari biar kuat, biar tidak loyo dan lain sebagainya. Ini wabil qailulati dan juga tidur sebentar ala qiyamilaili agar malamnya itu bisa bangun malam. Makanya tidur siang itu namanya qailulah. Ya, qailulah itu tidur di siang hari tapi tidurnya tidak lama-lama namanya qailulah. Dari kata-kata qalil, qailulah berarti tidur sebentar. Ya mungkin setengah jam lah setelah zuhur ya di siang hari setelah zuhur tidur sebentar kemudian bangun lagi. Biar apa? Dawanya Kanjeng Nabi biar bisa menjalankan qiyamul lail agar bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dan malam-malam yang lainnya dengan apa dengan sholat dan sebagainya biar kuat malamnya itu tidur sebentar kemudian bangun insya Allah nanti juga akan kita kaji bagaimana kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi ini hadis dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak meninggalkan sahur. Kalau bisa, pokoknya harus sahur. Ya meskipun cuma seteguk air, ibaratnya seperti itu. Pokoknya sahur diniati apa? Yes diniati puasa. Biasanya kan begitu kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya harus niat. Kalau nggak bisa niat pada waktu sahur, biasanya diniati apa setelah terawih biasanya setelah witir nah itu sama godin an adai lah akhir itu niatnya biasanya seperti itu tapi kalau lebih bagusnya ketika sahur juga ada niat juga lebih bagus itu ketika mau masuk gitu kita niat untuk berpuasa tapi jangan lupa puasa sahur ya sebab sahur itu kanjeng Nabi dawuh aklatun barokatun makanan yang barokah barokah itu artinya mendatangkan kebaikan mendatangkan manfaat menjauhkan maksiat nanti ya kalau makan sahur kemudian apa akan dibimbing oleh Allah di dunianya, di akhirat nanti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu antara lain di antara barokahnya makan sahur. Makanya mudah-mudahan kita semuanya tidak meninggalkan ya ini dan ini saya yakin bisa mengamalkan semuanya bahkan kebutuhan ya. Ini saya yakin semuanya bisa mengamalkan yang pertama ini kesunahnya yaitu sahur meskipun hanya seteguk air. Kalau memang tidak ada. Hadis yang kedua sahur kita akhirkan di akhir malam ya sahur di akhir malam. Rasulullah dawuh la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahura. La tazalu terus menerus senantiasa terus menerus senantiasa la tazalu. Ummati umatku bi khairin mendapatkan kebaikan
Ya, terus-menerus dia akan mendapatkan kebaikan. Ma'ajalu sepanjang dia itu menyegerakan al-iftar berbuka, wa akharu dan mengakhirkan as-sahur sahur. Dari hadis ini itu berarti ada anjuran dari Rasulullah, ada perintah dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu menyegerakan ketika berbuka. Ya, jadi dur azan langsung buka. Nanti insya Allah bab buka di bab 3 insya Allah ya. Kita akhir sahur. Jadi wa akharu as-sahur dan mengakhirkan sahur. Ini adalah perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau sahur itu apa akan mendapatkan kebaikan. La tazalu ummati bi khairin. Umatku, umat Rasulullah Muhammad SAW. Siapa? Ya kita semuanya ini. Kita semuanya ini adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Umatnya pemimpin para nabi. Umatnya pemimpin, umatnya istilahnya penyempurna para nabi, umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umatnya. Dawuhnya Kanjeng Nabi kepada kita sebagai umatnya, orang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. La tazalu ummati bi khairin. Umatku akan terus-menerus mendapatkan kebaikan. Ma'ajjalul iftar. Sepanjang mereka itu menyegerakan berbuka. Wa akhiru as-sahur dan mengakhirkan sahur. Kita berusaha untuk tawaduk kepada Rasulullah. Berusaha untuk tawaduk. Inggih ya Rasul. Inggih ya Rasul. Inggih. Kemudian kita jalankan. Kita jalankan. Apa itu? Menyegerakan berbuka. Apa itu? Mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Insya Allah ini juga sudah kita praktekkan ya dalam setiap Ramadan. Tapi paling tidak dengan membaca hadis ini mudah-mudahan kita semuanya semakin cinta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin tawaduk kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian hadis yang kedua, salasun min akhlaqil mursalin. Ada 3 hal di antara akhlaknya para nabi, para rasul, dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Ta'jilul iftar, adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau para nabi dahulu, kalau puasa itu, kalau buka itu segera. Ketika ghurubu syamsi, ketika matahari tenggelam, langsung berbuka para nabi-nabi dahulu itu. Ini termasuk akhlak. Ya, termasuk akhlak. Makanya dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa orang yang menunda-nunda buka, yang tidak punya akhlak, berarti seperti itu. Ya, dikokon Kanjeng Nabi kok gak gelem ya. Kadang-kadang sok ya apa adzan langsung sholat, nggak sahur dulu, nggak buka dulu ya misalnya, atau sahurnya malam dan lain sebagainya. Ini otomatis ya kurang punya etika lah, kurang punya akhlak. Kenapa? Karena tidak mencontoh, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara akhlaknya para nabi ya kita contoh semuanya ya. Apa itu ta'julul iftar? Yaitu menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur, dan juga mengakhirkan sahur. Ini adalah akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul. Kemudian apa? Wa wad'ul yamini 'ala shimali fi shalah, dan menaruh tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat, ketika sedekap itu ya. Jadi begini ketika sedekap posisinya. Bukan begini ya, tapi begini. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Ini adalah akhlaknya para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlak kepada Allah dalam rangka berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka berakhlak kepada para rasul, para nabi. Kita jalankan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 perkara yang jadi akhlaknya para nabi, yaitu mengakhirkan sahur, menyegerakan buka, dan menaruh tangan kanan di atas tangan kiri ketika kita menjalankan sholat. Ya, makanya kita sholat Allahu Akbar itu kita mencontoh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi kalau kita contoh? Siapa lagi yang kita contoh kalau tidak Kanjeng Nabi? Ya. Siapa lagi om? Kanjeng Nabi itu utusannya Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, kepada Allah. Melalui siapa? Melalui mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencontoh Kanjeng Nabi sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Ini sama dengan hadis yang pertama ya, ma'ajjalul iftar. Sama dengan hadis yang pertama tadi, tidak perlu saya ulangi. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah, dahulu itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru, Rasulullah itu berbuka ala rutobatin, berbuka dengan beberapa rutop. Rutop itu kurma yang segar. Kalau di sini nggak ada ya. Kalau di Arab itu banyak.
Rutop itu banyak, kurma yang segar. Itu ada yang kurma yang segar, ada yang kemudian sudah matang, kemudian mengering. Itu ada. Di sana macam-macam kurma itu. Kalau kita di Arab itu. Jadi Rasulullah itu kalau ada itu bukannya dengan kurma yang segar tadi ini. Ya, kurma yang segar. Ini kalau kita contoh, kemudian kita niati itba Rasul, mengikuti sunnah Rasul, dapat pahala. Meskipun makanan kurma itu makanan tradisinya orang Arab. Tetapi kalau kita niati karena itba kanjeng Nabi, karena mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya Rasul, niatnya karena itba Rasulullah, makanya dapat pahala. Tapi kalau karena niatnya makanannya kurma, ya karena tradisi Arab, ya kita nggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya karena mengikuti kanjeng Nabi itu kalau dahar, kalau berbuka itu makan kurma, ya kalau kita ikuti niatnya mengikuti kanjeng Nabi, ya kita mendapatkan pahala. Meskipun ini adalah tradisi karena sifat basyariahnya Rasulullah Muhammad SAW, sifat basyariahnya kemanusiaannya Rasulullah karena manusia itu menungso, orang Arab itu makan kurma. Ya, kalau di sini ya makan nasi, berarti seperti itu. Tapi meskipun kurma itu makanan tradisinya orang Arab, kalau kita niati makan kurma ketika berbuka itu dengan niat mengikuti kanjeng Nabi, itu dapat pahala. Karena itu ibadah ya, mengikuti kanjeng Nabi. Pokoknya diniati mengikuti kanjeng Nabi, bukan karena Arab dan sebagainya, tapi mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka juga akan dapat pahala. Dan ini yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Jadi setiap berbuka kanjeng Nabi itu selalu apa? Selalu berbuka dengan rutop, kurma segar. Tapi di sini jarang, nggak ada ya di sini ya. Di sini semuanya kurmanya kering. Makanya kalau di Indonesia itu biasanya kalau bulan puasa itu menyebarkan kurma kemana-mana. Ya mengamalkan hadisnya Nabi ini. Ini qabla ayyusoliyah, sebelum sholat. Nah, ini sebelum sholat. Jadi sebelum sholat Rasulullah itu makan kurma dulu. Nah, makan kurma dulu. Itu dalam hadis yang lain disebutkan kira-kira berapa lama. Ada yang tanya kira-kira berapa lama. Siapa Ibnu Amar itu siapa saya lupa ya. Kira-kira berapa lama itu? Sekitar berapa puluh ayat gitu loh. Saya lupa hadisnya ya, tapi ada hadisnya. Sekitar berapa puluh ayat kemudian Rasulullah sholat. Jadi makanya itu ya tidak lama ya, tidak sampai setengah jam, tidak sampai 1 jam lah. Pokoknya makan beberapa kurma, kemudian minum, kemudian beberapa jenak, baru wudhu dan Rasulullah melakukan sholat. Ya, Rasulullah melakukan sholat ini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi juga kalau memang misalnya kita mau makan nasi, bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, makan nasi juga baik juga ya. Pokoknya menyegerakan berbuka. Ya menyegerakan berbuka dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengamalkan hadis ini juga ada. Jadi tidak mau makan nasi dulu, makan nasinya nanti setelah sholat maghrib. Karena apa? Karena makan nasi itu makan berat. Biasanya kalau habis makan nasi itu nggak kuat sholatnya, biasanya itu berat sholatnya itu. Ya, nggak jauh-jauh beda lah. Seperti saya sendiri kalau buka langsung nasi, ya nasinya apalagi banyak. Kalau sholat maghrib itu sudah rasanya kekenyangan ya. Mau khusyuk itu sulit biasanya itu seperti itu. Mau khusyuk itu sulit biasanya. Jadi karena sudah kewenyang rasa-rasanya seperti itu. Makanya lebih baik ya disunahkan apa? Makan kurma dulu beberapa, kemudian kita minum. Ya makan yang manis-manis lah. Kalau di Indonesia kolak ya, kolak misalnya. Kemudian kita melakukan sholat, setelah sholat bisa untuk makan nasi, ya bisa untuk makan nasi untuk kelas berat. Tapi andai kata mau makan nasi dulu baru sholat ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi ya sekali lagi itu kalau makan nasi itu kelas berat, jadi kalau kita sholat itu biasanya berat dan sebagainya sehingga mengurangi kekhusyuan kita. Ini. Jadi qabla ayyusoliyah, sebelum sholat Nabi itu makan beberapa kurma kering apa basah. Yang masih segar itu. Fa'ilam takun rutobat, jika tidak ada maka tidak ada kurma yang basah, tidak ada kurma yang segar itu, fa'ala tamarotin, maka Rasulullah itu berbuka dengan kurma kering, dengan tamar. Tamar itu artinya kurma kering. Fa'ilam takun tamarotin, jika tidak ada beberapa kurma kering nggak ada kurma sama sekali. Apa? Hasawatin min ma. Rasulullah hanya meneguh seteguk air. Ini kayaknya apa-apa. Memang seperti itu Rasulullah itu. Beda dengan kita ya. Kalau kita mesti ada yang dibuka, ada yang disahuri. Tapi kalau Rasulullah itu kadang-kadang nggak ada makanan. Sering kan ketika mau puasa sunnah itu tanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah ada makanan tidak? Tidak ada ya Nabi ketika pagi hari. Tidak ada ya Nabi. Ya sudah kalau begitu saya puasa. Kadang-kadang gitu. Makanya puasa sunnah itu boleh dijalankan, niatnya itu boleh ketika siang hari, ketika apa? Ketika pagi hari itu. Misalnya nggak sahur, nggak ada makanan, diniati puasa itu sah. Karena Rasulullah seperti itu. Kadang-kadang kalau hari-hari biasa itu tanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah ada makanan ya Aisyah untuk saya makan pagi ini? Tidak ada ya Rasul, ya sudah saya puasa saja.
Itu loh Rasulullah. Beda dengan kita ya. Kalau kita mesti ada yang dimakan ya, ada makanan sahur, ada makanan buka. Rasulullah kadang-kadang seperti itu. Kalau nggak ada kurma, nggak ada apa-apa ya Rasulullah hanya minum seteguk air. Ini menandakan bahwa betapa sederhananya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, berdoa sebelum berbuka. Ini Rasulullah dawuh, inna liswaimi inda fitrihi ta'watan la turaddu. Sesungguhnya inna liswaimi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa inda fitrihi, ketika dia itu berbuka, ta'watan, ada memiliki ta'watun, apa itu, memiliki doa, ya, berdoa la taruddu, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau berpuasa ketika berbuka itu kemudian dia berdoa, maka dawuhnya Rasulullah doanya tidak ditolak. Artinya akan diberkahi, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beberapa hadis kita semuanya diajari oleh Rasulullah bagaimana berdoa ketika buka puasa. Antara lain adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Allahumma, ya Allah, laka, untuk musumtu aku berpuasa. Sebelum kita buka, kita berdoa dulu, belajar untuk khusyuk, ya, belajar untuk bersyukur kepada Allah, belajar untuk menghadapkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu-lah aku ini puasa ya Allah. Bukan untuk yang lain ya Allah, untukmu saja, bukan untuk yang lain. Bukan untuk anak, bukan untuk istri, bukan untuk keluarga, bukan untuk orang lain, untukmu saja ya Allah, untukmu saja, anta wahdak, untukmu saja ya Allah aku berpuasa ini. Wabika amantu, wabika, dan denganmu ya Allah amantu, aku beriman. Beriman ya Allah. Apa itu? Bahwa orang puasa akan kau beri pahala yang tidak terhitung. Jika amal-amal, jika ibadah-ibadah yang lain itu ada hitungannya. Jika ibadah-ibadah yang lain akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi khusus untuk puasa, untukku saja. Dawa ana ajibi, dan aku yang akan membalasnya. Aku langsung akan membalasnya. Aku beriman itu ya Allah. Aku beriman bahwa mulutnya orang berpuasa engkau cintai. Bau mulutnya orang berpuasa lebih harum daripada kasturi. Aku beriman ya Allah. Nah, seperti itu ya. Amantu wabika amantu, dan denganmu ya Allah aku beriman. Beriman bahwa puasa itu untuk meningkatkan ketakwaan, la'allakum tattaqun, dan lain sebagainya. Puasa itu untuk mencegah hawa nafsu, puasa itu membersihkan diri, membersihkan hati, dan lain sebagainya. Amantu, aku beriman ya Allah. Wa ala rizkika aftartu, wa ala rizkika, dan dengan rizkimu aftartu, aku berbuka. Kita yakini bahwa kita berbuka itu semata-mata karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah ketika berbuka juga membaca zahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga, wa wabtalat al-uruku, telah basahlah kerongkongan, wa zabatal ajru insyaallah, dan pahala akan ditetapkan insya Allah, mudah-mudahan Allah menghendaki. Ini juga di dalam hadis Nabi, di dalam hadis yang lain Rasulullah juga berdoa seperti ini. Jadi dhahaba zama'u wabtalatil auruku wa thabatal ajru insya Allah. Tapi rata-rata kalau orang Indonesia rata-rata ya hanya baca doa yang pertama ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu farhah sawanang ya. Farhatun indal iftar ya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dalam hadis yang lain. Bahagia ketika iftar ya, ketika kita buka kan bahagia ya. Kemudian karena bahagia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi rizki oleh Allah. Dari air hujan kita diberi rizki oleh Allah, makan dari nasi tumbuh, siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih ikan oleh Allah, ikan siapa yang menciptakan di laut? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa banyaknya rizki dari Allah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana tadi di dalam surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh Ustadz Agung tadi, Ar-Rahman, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nah, makanya kita makan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rizkika, dengan rizkimu ya Allah aftartu, aku makan, aku berbuka. Subhanallah. Betapa nikmatnya ya, betapa nikmatnya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi diusahakan sebelum berbuka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika ya Allah aftartu.
Kemudian yang kelima, memberi takjil kepada orang yang berbuka. Ini di Indonesia juga sering ada takjil, bahkan di Arab itu memberi makan itu kadang-kadang dibuatkan tirop, Mas Agung. Kalau sampai di Mesir, saya dulu di Mesir 7 tahun ya. Selama di Mesir itu kalau berbuka, kalau hampir sering, ya sangat sering sekali kalau buka puasa itu di Maidatur Rahman. Di sana itu namanya Maidatur Rahman. Hidangannya Allah Subhanahu wa taala, hidangannya Ar-Rahman. Jadi dikasih tenda-tenda di masjid-masjid itu, dikasih meja, kemudian disediakan makanan semuanya di situ. Jadi semua fakir miskin ya termasuk kita juga ya yang mahasiswa di sana itu ya buka di Maidatur Rahman itu. Di situ sudah ada tinggal makanan, minuman sudah ada semuanya. Jadi ketika ada tuh makan bareng-bareng. Biasanya orang kaya-kaya kalau di Mesir itu orang kaya-kaya itu biasanya itu mengamalkan hadis ini. Apa itu? Memberi takjil, memberi makan kepada orang yang puasa. Apa itu? Man barang siapa fattoro yang memberi iftar, yang memberi makan untuk buka puasa, so iman kepada orang yang puasa, kana lahu mislu ajri, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi. Enak ya, nggak usah puasa, ibaratnya apa is puasa, keimangan uang kita juga mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tadi itu. Betapa Masya Allah, betapa besarnya ya pahalanya orang yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi takjil kepada orang yang berpuasa. Siapa yang memberi takjil kepada orang yang berpuasa, maka Rasulullah menjanjikan orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tadi. Ini. Jadi manfaat toroso iman, siapa yang memberi takjil, memberi iftar, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi. Kalau kita punya kelebihan harta, kalau kita punya kelebihan uang, jangan sia-siakan kesempatan bulan Ramadan yang akan datang. Karena belum tentu kita akan mendapati Ramadan berikutnya, belum tentu. Bisa jadi umur kita tidak sampai Ramadan tahun depan, dan lain sebagainya. Makanya mumpung ada Ramadan yang akan datang ini, jika kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kelonggaran rezeki, jangan melupakan ini. Apa itu? Memberi takjil, memberi makan orang yang berpuasa. Dawuhnya Kanjeng Nabi seperti itu. Dan itu sangat dirasakan bagi orang yang tidak mampu berpuasa itu, Masya Allah ya. Ya itu yang saya rasakan dulu ketika di Mesir, ketika orang istilahnya orang ajnabi, orang asing yang berada di luar negeri yang nggak punya uang ya nggak tahu duit seperti itu, nggak punya uang, kemudian tiba-tiba ada yang memberi makan untuk puasa. Masya Allah, senangnya bukan main. Apalagi kalau makanannya enak ya. Makanya dulu ada istilahnya mahasiswa di Mesir dulu itu. Apa itu? Kalau bulan puasa itu perbaikan gizi. Perbaikan gizi sebab apa? Sebab kalau hari-hari biasa tuh makanannya tuh nggak enak-enak gitu loh. Tapi ketika puasa tuh enak-enak. Ya makanya disebut perbaikan gizi. Lah bagaimana nggak enak ya? Kadang itu ayam itu separuh, kadang daging itu besar, kemudian ada zaitun, ada macam-macam itu, ada susu, pokoknya lengkap ketika takjil itu. Kalau di Indonesia ya ala kadarnya ya. Tapi kalau di Arab itu kalau memberi makan orang buka itu Masya Allah nikmat. Makanya dulu istilah kita itu mau kemana? Istilahnya kalau mau ke Maidatur Rahman ya, ke orang-orang ke masjid-masjid kalau mau ngambil takjil. Mau kemana? Mau perbaikan gizi. Karena memang di sana dulu mahasiswa makanannya ya sederhana seperti itu. Makanya diistilahkan dengan perbaikan gizi. Ya karena itulah ya. Ini jadi menyenangkan orang yang puasa ya, menyenangkan orang yang berpuasa. Karena lahu mithul ajri, dia mendapatkan pahala sebagaimana yang berpuasa tadi. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Ghairu annahu la yanqusu. Selain dia tidak akan terkurangi sedikit pun min ajri shaimi syai'an. Tidak dikurangi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Dia akan mendapatkan semuanya pahala orang berpuasa yang diberi makan tadi. Ya ini. Makanya iman kalau ibaratnya kalau ada puasa Ramadan kemudian kita tidak berusaha untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, dikiaskan dengan ini juga memberi sahur juga. Cuma rata-rata kalau sahur kan males ya. Kalau kita berangkat kan males, biasanya di rumah kalau sahur. Apalagi kalau di Arab itu dingin. Kalau musim dingin itu dingin sekali, makanya males. Ya berpuasa. Dikiaskan dengan puasa ya sahur juga. Kalau bisa sahur juga diberi kalau bisa ya. Kalau nggak ada ya cukup berbuka saja. Jadi pahalanya besar seperti itu ya. Makanya jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan kesempatan ini. Jadi memberi takjil kepada orang yang berbuka ya semampunya lah ya, semampunya kalau diberi rezeki oleh Allah. Tapi kalau nggak diberi rezeki bagaimana Ustaz, nggak ada uang ya nggak apa-apa lah kalau nggak ada uang ya. Kalau ada uang
Makanya berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam memberi makan kepada orang, khususnya ketika berpuasa. Hadis yang keenam, menjaga lisan dan anggota badan. Rasulullah Muhammad SAW dawuh, ruba so'imin, betapa banyaknya orang yang berpuasa itu hadzu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali alju, hanya lapar, wal atsu dan dahaga. Puasa tapi orang oleh apa-apa, mung oleh hanya mendapatkan laparnya saja, hanya mendapatkan dahaganya saja. Wa ruba qaimin, dan betapa banyaknya orang yang sebentar Mas Agung, ini casnya mau habis, saya ngambil cas dulu. Sambil menunggu Ustadz, sambil kita beristighfar nih. Astaghfirullahaladzim. 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 Sampun Mas Agung. Nggih, ngoten pun. Ruba so'imin, ruba qaimin, dan betapa banyaknya orang yang menjalankan qiyamul lail, hadzuhu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bangun malamnya itu, illa asyahru, kecuali dia hanya terjaga saja, hanya begadang saja. Kenapa ini? Karena dia berpuasa tetapi tidak menjauhi apa-apa yang dilarang. Jadi hanya dia hanya tidak makan dan tidak minum, tidak hubungan suami istri saja. Matanya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu, matanya tidak dijaga dari melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya tetap melihat maksiat, mulutnya juga tetap maksiat, ya, tetap ghibah, tetap namimah, mengadu domba dan lain sebagainya, berkata buruk, berkata kosor, misuh dan lain sebagainya. Mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga. Sehingga apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya di dalam hadis berikutnya disebutkan malam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan zur, dusta, ya, perkataan dusta, perkataan yang kotor, perkataan yang jelek, wal amal bihi, dan juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Apa itu? Falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh sama sekali fi ayyada atau amahu wa syarabu. Allah tidak butuh sama sekali. Dia tidak makan, tidak minum. Tidak direken Gusti Allah, ibaratnya kaya ngono bahasane. Ora direken. Bahwa lesu bah gak ngereken. Sebab apa? Dia tidak mau menjaga perkataannya, dia tidak mau menjaga lisannya, dia tidak mau menjaga matanya, dia tidak mau menjaga tangannya. Menjaga diri apa? Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga. Akhirnya apa? Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lesu gak ngereken, gak ngurus, ibaratnya seperti itu. Makanya disebutkan di sini, falaisa lillahi haja. Allah tidak butuh sama sekali puasamu, gak butuh, gak direken, ibaratnya seperti itu. Sebab apa? Sebab dia hanya berpuasa dari sisi fisik saja. Ya, dari sisi fisik saja, hanya tidak makan dan tidak minum saja. Sementara matanya belum berpuasa, mulutnya belum berpuasa, telinganya belum berpuasa. Nah, makanya dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita berpuasa hendaknya jangan hanya tidak makan, jangan hanya tidak minum saja. Kalau bisa kita juga puasa mata kita. Ya, jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pornografi hindari sejauh-jauhnya. Jangan melihat pornografi. Jangan melihat pornografi, hindari sejauh-jauhnya. Khususnya di bulan Ramadan. Umumnya di bulan-bulan yang lain. Hindari sejauh-jauhnya. Poso, poso. Bibir juga seperti itu, lisan juga seperti itu. Poso, poso. Jangan ribah. Jangan menggunjing orang, rasani orang, menyakiti orang, ngilokne orang, menghina orang, meso dan lain sebagainya. Jaga mulutnya. Karena puasa. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ada orang yang mengajak kamu debat, mengajak kamu bertengkar, mengajak kamu ghibah, kul katakan, Rasulullah dawuh, kul katakan, ana imun, aku poso. Jadi kalau ada orang yang pengen menggunjing orang, ya kemudian kita diajak, ya apa wong iku kok ngene. Langsung katakan, ana imun, aku poso. Aku poso rek sepurone, aku poso. Aku mau gunjing wong ya, aku mau posoku batal.
Aku pengen puasaku diterima Gusti Allah. Nah, Rasulullah mengajari seperti itu dalam hadis lain. Kul ana shaimun. Katakan aku puasa. Mulut juga seperti itu, mata juga seperti itu. Kul ana shaimun. Katakan aku puasa. Telinga juga seperti itu. Ya, makanya kita belajar tidak hanya puasa menahan lapar saja, tidak hanya puasa menahan minum saja, tidak hanya puasa menahan hubungan suami istri. Kalau bisa kita belajar untuk puasa mata kita, puasa telinga kita, puasa mulut kita dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kategori hadis Nabi rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal atsh. Betapa banyaknya orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini takdir, peringatan dari Rasulullah, dari Kanjeng Nabi. Kita diperingatkan, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang kebanyakan ini. Apa kebanyakan manusia itu? Poso, tapi yang lainnya belum puasa. Makanya disebutkan rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal atsh. Betapa banyaknya orang yang berpuasa hanya mendapatkan dari puasa itu lapar dan haus saja, tidak mendapatkan barokahnya. Sehingga tidak bisa merubah dirinya. Makanya tandanya orang yang puasa diterima oleh Allah itu apa? Yaitu setelah Syawal peningkatan derajat di hadapan Allah. Sebelumnya banyak ngomong, banyak tetet-tuet. Setelah puasa Ramadan mulai berkurang tetet-tuetnya. Ibaratnya seperti itu ya. Mulai berkurang ngerasaninya orang mulai berkurang, memaki-maki orang mulai berkurang, menyalahkan orang mulai berkurang, terus berkurang. Itu puasanya kalau diterima oleh Allah. Jadi semakin lama menjadikan dia semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jangan sampai kita hanya tidak mendapatkan apa-apa dari puasa. Apa itu? Ya tidak menjaga mulut kita, tidak menjaga telinga kita, tidak menjaga hidung kita, mata kita, dan lain sebagainya ini. Makanya tinggalkan apa itu perkataan dan perbuatan dusta yang diharamkan oleh Allah, tinggalkan ketika puasa. Ya, kemudian juga menyedikitkan yang halal-halal. Ya, kebanyakan ngomong, misalnya ngomong yang mubah kalau bisa dikurangi, taklil, dikurangi. Kalau dalam fikih itu seperti itu, dikurangi. Ya, jadi biasanya itu banyak nonton TV. Tapi kalau ketika berpuasa, sedikitkan nonton TV-nya. Ya sedikitkan, lebih baik dipakai untuk baca Al-Quran, lebih baik dipakai untuk yang lain. Nonton TV-nya meskipun itu mubah, disedikitkan. Apalagi TV sekarang kadang-kadang maksiat. Itu sedikitkan. Kalau bisa dikurangi nonton TV-nya. Ketika di Instagram membaca WA dan lain sebagainya, kalau memang itu hal mubah tidak terlalu penting, sedikitkan. Ya, sedikitkan. Berarti sedikit. Hal-hal yang sifatnya itu mubah karena puasa, khusus bulan puasa. Untuk yang lain ya kalau bisa ya dijaga istiqomahnya ya kalau bisa. Tapi khusus untuk puasa kita belajar agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram-haram semuanya tinggalkan, yang halal-halal disedikitkan. Meskipun nonton TV misalnya mubah ya disedikitkan. Misalnya nonton WA, main FB, main Oppo, ya kalau bisa, kalau tidak terlalu penting tidak usah. Disedikitkan ya, disedikitkan. Kita belajar untuk puasa ya step by step lah, sedikit demi sedikit. Belajar untuk puasa bukan hanya dari sisi jasad saja, tetapi belajar mencontoh puasanya orang khusus. Apa itu? Menjaga lisan dan perbuatannya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita masuk ke kelompok kebanyakan orang. Apa kebanyakan orang itu? Rasulullah dawuh, kebanyakan orang itu puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Naudzubillah ya. Jadi rubah, betapa banyaknya orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke situ. Mudah-mudahan kita semuanya ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat puasa kita. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya, wa idza kana yaumu syaimin ahadikum fala yarfas wala yarfut wala yaskhab. Jadi jika ada seseorang ketika kita puasa, makanya fala yarfat wala yaskhab. Janganlah orang itu mencela, janganlah orang itu untuk bertengkar. Fa in syabahu ahadun, jika ada orang itu yang mengajak untuk bertengkar atau melakukan sesuatu yang kejelekan-kejelekan yang lain, falyaqul, maka adalah yang mengatakan ini mur'un shaimun, saya adalah orang yang berpuasa. Walladzi nafsu bi Muhammad, demi jiwa demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, biyadi la khulufu fami shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah min rihil miski, daripada bau minyak kasturi. Ini ya, jadi kita jaga. Kemudian yang ketujuh, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, ini tentang memperbanyak berderma ya, ketika bulan puasa kita banyak berderma. Ini Rasulullah itu ajwadan nasi, orang yang paling dermawan.
Jadi Rasulullah itu orang yang paling dermawan bil khairi dengan kebaikan, wajibatu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan yang paling banyak dermawan itu pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu paling dermawan di antara sahabat. Ya, otomatis lah. Di antara orang itu Rasulullah paling dermawan. Bagaimana enggak dermawan ya? Rasulullah diminta apa saja dikasih. Diminta apa saja dikasih. Siapa yang minta enggak pernah Rasul mengatakan tidak. Sopo wae sing njaluk mesti dikai karo Rasulullah. Jadi Rasulullah paling dermawan. Tidak ada dalam hadis Nabi itu Rasulullah pelit, tidak ada. Mesti semuanya hadis kalau kita baca kedermawanan hadis ya, kedermawanan Rasulullah. Setiap orang yang minta kepada Nabi tidak pernah Nabi mengatakan tidak, mesti iya, dikei, apa saja dikei. Sampai Nabi tidak punya apa-apa. Ada dalam hadis Nabi itu. Andai kata saya punya, saya kasih. Tapi saya nggak ada. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jangan sampai kamu itu menuduh saya orang yang bakhil. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan seperti itu. Jadi Nabi itu orang yang paling dermawan. Sampai-sampai ini apa itu surbanya itu sampai-sampai pernah ditarik orang itu ya. Pernah ditarik orang mau diambil tuh. Rasulullah melihat tersenyum kemudian surbanya dikasihkan sambil tersenyum itu mengasihkan surbanya itu. Sampai lehernya tuh ada bekas guratan dari pakaian yang ditarik orang A'rabi tadi itu. Orang nggak punya akhlak ya. Tapi Rasulullah nggak marah sama sekali, tersenyum dan dikasihkan. Makanya Rasulullah itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah yang paling dermawan lagi itu ketika fi syahri Ramadan, ketika bulan Ramadan. Itu lebih dermawan lagi. Ya, lebih dermawan lagi. Berarti kayak ngono. Wis pokoke pol dermawane. Jadi memperbanyak berderma ketika kita bulan puasa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Berderma dengan apa ya? Dengan tasbih, tahlil, tahmid, berderma dengan amal-amal kebaikan yang lain, membantu orang dan sebagainya. Lianna Jibril, karena Jibril karena yalqahu selalu menemui Rasulullah fi kulli lailatin fi syahri Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, hatta sehingga yan solihu yaridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana, sampai Rasulullah itu disimak oleh malaikat Jibril. Jadi sering Rasulullah sama malaikat Jibril itu ketika bulan Ramadan, bahkan bukan sering ya, setiap bulan Ramadan malamnya itu Rasulullah SAW itu selalu mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Jadi sering malaikat Jibril itu tadarus, makanya kita disuruh tadarus seperti itu. Ya, sering setiap malam Ramadan itu Rasulullah selalu ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mentarikkan Al-Quran. Benar Rasulullah itu mendengar. Ya, Rasulullah itu mendengar. Itu sering seperti itu. Semua yang seperti itu disimak ya, jadi simak-simaan dah, disimak. Ini. Sampai-sampai ya seperti ini. Jadi wa idza laqi ya Jibril, dan ketika ditemui oleh malaikat Jibril karena Rasulullah itu ajwada bil khairi. Rasulullah itu paling dermawan bil khairi untuk kebaikan min rihil mursalah, dibanding dengan cepatnya angin. Jadi Jadi berbuat kebaikan itu cepat. Jadi paling cepat berbuat kebaikan Rasulullah itu cepat. Nah yang kei wong itu cepat. Misalnya yang kei takjil cepat. Jangan lemot. Yang kei wong cepat. Jangan ditunda-tunda. Kadang-kadang orang itu sering menunda-nunda. Wis engko wae. Jangan ditunda. Dalam hal kebaikan harus cepat-cepat. Ya, harus cepat-cepat dalam hal kebaikan. Mau ngasih orang cepat. Sebelum apa? Sebelum berubah pikiran. Kadang-kadang kita kalau mengasih tetangga, nanti aja lah. Nanti kalau ditunda-tunda nggak jadi memberi. Makanya kalau pengen memberi orang, cepat lakukan. Cepat. Dan Rasulullah paling cepat memberi, berderma. Dan orang yang berderma ketika bulan Ramadan nanti insya Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah baca Al-Qur'an dan lain sebagainya, mudah untuk berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Jadi memperbanyak berderma ketika bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan berderma tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah kepada kita semuanya. Kemudian yang ke-8, memperbanyak baca Al-Qur'an. Tadi sudah saya jelaskan ya. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan itu malaikat Jibril selalu menemui Rasulullah setiap malam bulan Ramadan. Fayudari suhul Quran, dan dia selalu mengajarkan Al-Quran kepada Nabi, malaikat Jibril setiap malam. Bukan hanya tidak ada gangnya tuh Mas Agung, setiap malam fi kulli lailatin, setiap malam Ramadan malaikat Jibril selalu menemui Rasulullah membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi makanya ketika bulan Ramadan kita banyakkan untuk tadarus ya, banyakkan untuk tadarus karena memang Rasulullah itu tadarusnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Mengajarkan ilmu-ilmunya, mengajarkan bacaannya, kita baca sebanyak-banyaknya ya. Kalau nggak bisa siang ya malam, lebih baik malam. Kalau nggak bisa siang nggak apa-apa. Pokoknya tadarus. Karena wakana Jibril, karena malaikat Jibril itu selalu menemui Rasulullah fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an.
selalu mengajarkan Al-Qur'an tadarus kepada Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kesunahan yang ke-9 adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf. Makanya kalau bisa diusahakan i'tikaf. Ya, ini. Karena dahulu Rasulullah Muhammad SAW itu ya atakifu, selalu i'tikaf al-asyrul awakhir, pada 10 terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa malam-malam malam-malam menjelang akhir kalau bisa banyak i'tikafnya. Makanya kalau dulu di Arab, di Mesir itu ya seperti itu. Orang itu banyak ke masjid. Kadang-kadang bawa bantal. Kadang-kadang ada yang tidur itu bawa bantal, bawa kasur. Kadang-kadang bawa selimut juga. Itu. Tapi nggak apa-apa lah niatnya, niat i'tikaf ya, niatnya i'tikaf. Kadang-kadang ke masjid dan sebagainya untuk i'tikaf ya, merenung, membaca Al-Qur'an, niatin sunawaitul i'tikaf lillahi taala, aku niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdiam diri. Namanya i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Jadi kita masuk ke masjid, kemudian kita niati nawaitul i'tikaf lillahi taala. Aku niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdiam di masjid kita. Ya, sambil merenung, sambil baca Al-Qur'an, ya karo tafakur sakjane uripku ki piye sih? Misalnya ya, kalau muhasabah diri, umurku sudah sekian, andai kata umurku dijadikan oleh Allah sekian, tinggal berapa tahun lagi hidupku di dunia ini, sudah berapa banyakkah amal-amal kebaikanku, sudah betapa banyak amal-amal burukku, ya Allah ampuni aku ya Allah. Sambil muhasabah ya, sambil introspeksi diri, memperbaiki diri untuk menyongsong kalau kapan-kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa orang yang iktikaf itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika mau seperti ini. Jadi Rasulullah sering iktikaf. Makanya kesempatan ketika bulan Ramadan digunakan untuk iktikaf, kita di masjid, kemudian kita merenung, kita muhasabah dan lain sebagainya dalam rangka kita bertaubat kepada Allah, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 menghidupkan malam. Ini karena Rasulullah Muhammad SAW itu yajtahidu, selalu giat, sangat giat fil asyril awakhir, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairihi, yang tidak dilakukan pada bulan-bulan selainnya, pada hari-hari selainnya. Jadi kalau sudah malam menjelang akhir itu Masya Allah wis ibaratnya wis iki injury time, berarti ya sudah masa-masa injury time. Jadi udah tahu menan mau ngempeng. Nah, itu ibarat seperti itu. Cangcut tali wondo. Wasyadul izari, mi'zari dalam hadis yang lain. Cangcut tali wondo. Kencengkan ya. Jadi sarungnya dikencengkan, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikencengkan. Makanya Rasulullah itu giat ibadah ketika sudah menjelang akhir. Makanya kalau di Indonesia itu kadang-kadang awal tuh giat tapi akhir lemes ya. Ini beda. Kalau Kanjeng Nabi enggak. Kalau Kanjeng Nabi itu ya seperti jalannya sepeda motor lah. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Kalau sudah menjelang akhir gigi 4 Mas Agung. Kau wenceng sudah ya, giginya itu 4. Kau wenceng. Berarti seperti itu ya. Kau wenceng, gak malah gelimbosi ya. Kadang-kadang kalau di kita kan banyak yang gelimbosi ya. Justru Rasulullah ketika menjelang akhir-akhir Ramadan itu masa-masa injury time. Berarti seperti itu ya. Masa-masa injury time harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain, karena Rasulullah Muhammad SAW idza dakhalal asyru, ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal laila, Rasulullah selalu menghidupkan malam, wa iqadha ahluhu, dan Rasulullah membangunkan keluarganya, wajadda, Rasulullah bersungguh-sungguh wa syadal mi'zari, dan mengencangkan sarungnya. Ibaratnya cakcut tali wondo, cancut tali wondo wis. Ya, rawi-rawi rantas berarti kayak ngono. Karena sudah masa-masa injury time, harus digunakan sebaik-baiknya. Belum tentu akan menangi Ramadan yang akan datang. Mumpung masih di bulan Ramadan, syahrul ibadah, syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan ibadah, bulan kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir meraih malam Lailatul Qadar. Ini kesempatan karena tidak ada di luar bulan Ramadan, maka kita berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kapan itu Ustadz? Ada 3 hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada satu hari di antara hari-hari ganjil, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis Aisyah ya. Jadi taharru Lailatul Qadar. Jadi carilah, burulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar fil witri, yaitu di hari-hari ganjil, minal usyri, dari 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ada juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Nabi mengatakan bahwa Lailatul
ketika Muawiyah pernah mendengar fi Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar, qala, maka Rasulullah bersabda Lailatu sab'i wa ishrin, yaitu pada malam 27. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang pertama. Ada juga hadis yang terakhir bahwa malam Lailatul Qadar itu seluruh malam bulan Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dalam hadis Rawah Abu Dawud, yaitu apa? Su'ilah Rasulullah, ditanya, Rasulullah pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam, wa ana, dan saya Abdullah bin Umar, asma'u, mendengar, an Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar. Faqala, dan Rasulullah bersabda, hiya Lailatul Qadar itu fi kulli Ramadan, jatuh pada seluruh malam bulan Ramadan, itu adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana itu Ustaz, kok ada hadis yang macam-macam begini ya? Kalau kita rata-rata mengikuti yang witir ya, di antara satu itu. Dalam ilmu hadis disebutkan kalau ada hadis yang berbeda-beda, langkah pertama adalah at-tajammu, dikompromikan ya. Kalau tidak bisa at-tajammu, baru at-tarjih, diambil yang paling kuat. Ini bisa dikompromikan. Kalau kuat, kejarlah setiap malam bulan Ramadan. Kalau kuat, ya. Jadi setiap malam kita kejar Lailatul Qadar kalau kuat. Kalau nggak kuat, ya 10 hari terakhir, khususnya malam-malam ganjil. Nek nggak kuat, wes pokoknya malam itu likur. Berarti ngono. Nek nggak kuat sama sekali, wes golek malam itu likur. Berarti seperti itu. Jadi bisa dikompromikan. Bagi orang yang kuat, silahkan setiap malam bulan Ramadan. Bagi yang sedang, ya cari malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Bagi yang tidak kuat, paling tidak jangan sampai meninggalkan apa itu di malam 27 Ramadan. Itu kalau kita tajamukkan ya, kita kompromikan hadis-hadis yang ada ini. Mungkin itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Ini sudah kelebihan jam Mas Agung ya, sudah jam 7:05, tapi nggak apa-apa. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Matur sangat Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Zainuddin atas pemaparan untuk kesunahan saat kita berpuasa Ramadan. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi atau menanyakan hal yang lain di luar tema, dipersilakan secara langsung atau melalui kolom chat. Mungkin saya ada orang yang saya kenal itu untuk bersahur Ustaz, itu karena takut tidak bangun sahur waktu sebelum subuh, maka dia sahurnya sebelum tidur, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Atau kalau misalkan diniati nanti takut tidak bangun, sahur dulu, nanti kalau bangun sahur lagi air putih gitu. Apakah itu juga masuk keutamaan ini Ustaz? Al-umuru bimaqasitiha. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya memang karena dia takut, ya takut tidak bisa bangun. Tapi kalau diusahakan bangun lah ya, Ramadan ya. Tapi kalau memang dia betul-betul merasa takut tidak bisa bangun, mungkin karena kecapean ya. Jadi kerjanya itu mungkin sampai jam 12, jam 1, belum tidur sama sekali. Ini kalau nggak tidur ya besok harus kerja, ini harus tidur. Kalau tidur dikata takut kebablasan, ya itu nggak apa-apa Mas Agung ya. Karena dalam kondisi yang menjadikan seperti itu. Jadi tidak apa-apa, pokoknya diniati sahur, diniati mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW karena dia tidak bisa diakhirkan karena khawatir tidak bisa bangun dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Al-umuru bimaqasitiha. Segala sesuatu tergantung kepada maksud dan niatnya. Jadi nggak apa-apa Mas Agung. Ya mudah-mudahan saja, harapannya mudah-mudahan tetap mendapatkan kesunahan dari takhiru sahur. Nanti kalau sahur ya minum saja nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan saja ya tidak apa-apa. Itu Mas Agung. Kalau untuk misalkan kita bangun ya, sebelum subuh, batasnya kan sampai dengan adzan subuh ya Ustaz. Kalau tidak, sebenarnya salah Mas Agung. Batasannya itu bukan adzan subuh. Batasannya itu adalah tulu'ul fajri. Ya maksud saya terbitnya fajar ya Ustaz. Ya, terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Waktu subuh terbit fajar ya Ustaz. Betul. Ya, gitu. Cuma kan adzan kan macam-macam. Ya, silakan teruskan dulu. Iya. Menawi bangun, kalau di Indonesia kan ada imsak ya Ustaz. Nggak tahu kalau di Mesir nih atau di Arab Saudi.
Imsak kalau tidak salah 10 menit sebelum azan subuh, Ustaz. Sebelum terbit fajar. Nah, itu kadang pun bangun waktu 5 menit sebelum azan. Mungkin. Nah, itu bagaimana, apakah kita boleh, kan di aplikasi HP itu sudah ada gitu, untuk jam-jam subuh itu kan sudah ada gitu. Misalkan hari ini tadi jam 4 di 18 gitu. Ketika kita melihat jam masih jam 4.17 begitu, masih ada apa ini, minum air begitu Ustaz. Itu apakah masih boleh? Kadang-kadang kalau azan di tempat kita kadang sudah azan tapi jamnya masih kurang berapa menit gitu Ustaz. Nih, mohon pencerahan Ustaz. Ya. Jadi batasannya imsak. Imsak itu artinya tidak boleh, sudah tidak boleh makan dan minum, Mas Agung. Sudah tidak boleh makan, minum dan hubungan suami istri. Itu namanya imsak. Jadi ngeker itu sudah tidak makan dan minum lagi. Itu batasannya sampai kapan? Ya mengenai Al-Qur'an sudah disebutkan, ya hadis Nabi juga disebutkan. Ya batasannya tuluul fajri. Ketika fajar itu sudah muncul, ya. Makanya ketika fajar sudah muncul itu berarti sudah masuk sholat subuh. Berarti seperti itu, sudah masuk sholat subuh. Nah, biasanya dulu tuh ada cerita itu. Rasulullah pernah, kamu kalau sahur batasannya jangan menggunakan standar adanya Bilal. Sebab adanya Bilal itu kadang-kadang sebelum tulul fajr sudah azan. Ya, tetapi kamu berpatokanlah pada adanya Ibnu Umi Maktum. Karena Ibnu Umi Maktum kalau azan subuh itu pas. Ketika tulul fajri langsung azan. Itu patokannya Ibnu Umi Maktum. Maka Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabatnya ketika di Madinah, kamu kalau sahur berpatoklah pada azannya Ibnu Umi Maktum. Jangan berpatokan pada azannya Bilal. Sebab azannya Bilal itu qabla tulu'il fajri. Sebelum fajar itu muncul sudah adzan Bilal itu. Jadi maksudnya apa? Sekarang kita kaji di Indonesia itu adzannya itu ketika tuluul fajri sebelum atau setelah. Makanya ada jam ya, zaman sekarang kita sudah dibantu dengan jam. Saya yakin jamnya tuluul fajri itu saya yakin sudah para ahli sudah memprediksi ya, sudah mengkira-kirakan, sudah valid saya kira. Jadi ya berdasarkan tuluul fajri itu Mas Agung. Jadi kalau sebelum tuluul fajri, misalnya tuluul fajrinya ya, imsaknya itu misalnya tuluul fajrinya itu misalnya jam 4, katakanlah jam 4 gitu misalnya. Ya pas jam 4 itu sudah waktunya imsak. Setelah itu tidak boleh. Jadi setelah tuluul fajri sudah nggak boleh lagi, sudah nggak boleh makan dan minum. Makanya ada waktu jeda. Saya yakin imsak di Indonesia itu saya yakin itu ibaratnya takbir lah. Saya yakin itu lampu kuning itu. Jadi tuluul fajri itu ketika adzan berkomandang itu tuluul fajri. Maka ketika adzan sudah berkomandang, ya sudah kita nggak usah makan dan minum. Dulu tadi mengatakan adzan pokoknya sebelum selesai. Jadi ketika adzan itu masih boleh makan. Kalau sudah selesai baru nggak boleh. Nah itu saya kira bukan patokan. Jadi patokannya adalah tulu syamsi. Tulu fajri itu patokannya Mas Agung. Jadi kalau bisa ya sebelum adzan itu kita sudah pergi karena rata-rata orang Indonesia itu adzannya adalah pada saat tuluul fajri. Adzannya itu pada saat tuluul fajri. Jadi ketika sudah tuluul fajri kita nggak usah makan. Jadi ketika adzan kita nggak usah makan. Kecuali kalau adzannya itu qabla tuluul fajri. Adzannya itu sebelum fajar itu muncul. Ya, kalau itu boleh. Makanya tadi dari hadis tadi bisa difahami ya. Jadi kalau Ibnu Umi Maktum itu pas ketika tuluul fajr itu azan. Jadi Rasulullah selalu mengatakan kamu berpatokanlah ketika sahur itu dengan azannya Ibnu Umi Maktum karena Ibnu Umi Maktum itu pas cocok ketika azan itu pas tuluul fajri. Itu azan. Siapa Ibnu Umi Maktum itu Mas Agung. Iya, Pak Ustaz. Kalau misalkan waktu azan tapi di mulut masih ada gitu, boleh ditelan atau gimana Ustaz? Artinya itu membatalkan atau tidak? Selama masih di dalam insya Allah tidak, insya Allah ya, insya Allah. Baik, Tapi ya untuk hati-hati ya nggak usah ditelan ya nggak apa-apa ya untuk hati-hati ya. Tapi insya Allah tidak, saya lupa ya. Insya Allah tidak apa-apa, insya Allah. baik Ustaz. Selama masih di dalam mulut tidak apa-apa. Baik Ustaz. Tapi di Mesir memang ada juga nih untuk imsak. Waktu imsak seperti di sini kan sudah ada waktu imsak.
Iya Mungkin ada di ada sama juga ada gitu. juga. Ya 10 sama. menit begitu ya sebelum itu. Nah itu saya kurang tahu dulu itu nggak terlalu mencermati. Pokoknya azan langsung berhenti gitu saja dulu itu. Pokoknya patokannya azan. Pas ketika kumandang azan langsung berhenti, tidak makan lagi. Oh, maksud saya waktu kalau di Indonesia imsak itu dok, Ustaz, ngapunten. Jadi Ada kalau Mas Agung, Ustaz ada ada, gitu, ada, ada gitu. Gitu, ada, baik. ada imsaknya. Makanya lebih baik ya ketika imsak lebih baik. Tapi saya kadang-kadang juga kadang-kadang bangunnya kadang-kadang sudah bangun Mas Agung, tapi masakannya kadang-kadang juga belum siap ya kadang-kadang. Kadang-kadang masih gini-gini dan sebagainya. Maka ketika makan kadang-kadang hampir habis itu sudah mau azan ya. Maka ketika azan itu langsung saya berhenti, berhenti. Tek. Jadi ketika azan berkumandang langsung berhenti. Kalau saya seperti itu ya karena memang kadang-kadang masalah itu ya kadang-kadang kita terlambat bangun atau sudah bangun tapi nggak sahur-sahur kadang-kadang seperti itu. Tapi lebih baik kalau menggunakan standar imsak. Jadi ketika imsak ya kita berusaha untuk berhenti itu lebih baik Baik, Ustaz. daripada harus menunggu sampai azan. Baik, Ustaz. Ada juga seorang yang saya kenal membaca hadis Nabi kalau tidak salah, menyampaikan kalau misalkan ketika azan makanan masih ada di depanmu, maka selesaikan begitu, Ustaz. Ya kalau sudah tulul Apakah fajri betul? bagaimana mau menyelesaikan Mas Agung? Oh sudah tulul fajri kok ya. Betul gitu. Emang Berarti cuma memang nek harus nang berhenti. ngarepe awake telung piring masa kan itu Bang. Sampai ya. Baik, Ustaz. Pokoknya patokannya Mas Agung, patokannya adalah tulu'ul fajri wa atimmus syiyama ilal laili dan lain sebagainya itu ya. Wahilat lakum lailata syami rafatu ila nisaikum sampai kepada khaitul abyatu minal khaitul aswati minal fajri. Jadi itu batasannya. Ya, khaitul aswati minal fajri yaitu tulu'ul fajri itu batasannya. Ya, kalau di hadapan kita ada banyak makanan, kemudian belum tulul fajri ya nggak apa-apa kita makan. Tapi kalau sudah tulul fajri nggak boleh dimakan. Baik, Ustaz. Betul. Dari hadirin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan. Ya. Bila belum ada, nanti mungkin bisa di luar forum, bisa chat melalui saya atau di grup, monggo. Selama Ramadan, insya Allah kajian kita akan berlangsung tiap pekan, ya, Ustaz. Hari Ahad Insya ini, Allah Mas Agung, insya insya Allah Allah. akan melanjutkan kajian kitab Rubabul Hadis. Berarti kita, alhamdulillah, kajian sudah setahun lebih, ya, Ustaz, karena kita Yeah. memulai waktu itu kajian kitab Hadis Arba'in setiap pekan waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah, moga-moga kita bisa langgeng Amin, sampai amin. dengan akhir hayat kita, gitu, sampai dengan kita dapat bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya dan para orang-orang yang dijaga oleh Allah hingga akhir hari kiamat nanti, insya Allah. Mohon untuk dipimpin Bapak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat, jazakallah khair Ustadz, dan semoga diberikan kesehatan bersama keluarga. Insya Allah kita akan bersama-sama memasuki bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang yang menyambut bulan Ramadan dan disambut oleh bulan Ramadan dalam beribadah nanti di bulan Ramadan, insya Allah. Kita akhiri kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar dan doa kafar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat, Ustaz.